Selamat datang di belajarku. Di video ini gue akan ngebahas soal-soal asli UTBK 2019. Karena ada banyak banget nih soalnya, jadi gue nge-split jadi beberapa part ya, biar nggak terlalu panjang. Nah, sebelum nonton video ini, bakal keren banget kalau teman-teman lihat dulu soalnya. Link ada di deskripsi. Nah, terus coba ngerjain. Baru di habis itu lihat pembahasannya. Oke, ada data nomor atom dan nomor massa untuk 5 atom. Atom M, L, Z, Q, dan X. Dan nomor atomnya ada nomor masanya. Ditanya pasangan atom yang dalam tabel periodik unsur terletak dalam satu golongan adalah. Oke, ini ada nomor atom sama nomor massa. Bedanya apa sih sebenarnya? Nomor atom itu menyatakan jumlahnya proton atau sama dengan elektron. Nah, karena menyatakan jumlahnya proton atau sama dengan elektron, berarti nomor atom ini kita pakai buat bikin konfigurasi elektron. Nah, dari konfigurasi elektron kita bisa dapat beberapa data nih. Yang pertama, kita bisa tahu golongan sama periodenya unsur itu. Periode di SPU. Yang kedua, kita bisa tahu juga bilangan kuantumnya. Oke, itu buat nomor atom. Nah, terus nomor massa. Nomor massa ini menyatakan jumlahnya proton ditambah sama neutron. Kenapa elektron enggak? Elektron itu massanya kecil banget, jadi diabaikan. Nah, fungsi nomor massa ini menyatakan massa atom relatif atau AR. Ini yang nanti bisa kita hitung buat menghitung mol segala macam lah gitu. Oke, berarti karena ditanyakan satu golongan, kita pakai nomor atom ya, bikin konfigurasi buat ngerti golongannya. Nah, untuk soal ini karena nomor atomnya masih kecil-kecil nih, maksimal sampai 20, kita boleh pakai konfigurasi kulit aja. Konfigurasi kulit. Karena ini adalah golongan A. Jadi gini, nomor atom 1 sampai 20 itu golongannya golongan A, golongan utama. 21 sampai dengan 30 ini golongannya golongan B, transisi. Terus nomor atom 31 sampai dengan 38 ini golongan A, dan seterusnya. Kalau misalnya teman-teman nggak yakin nih ini golongan A atau golongan B, lebih baik gunakan konfigurasi subkulit. Nanti akan kita bahas di video selanjutnya. Tapi karena ini golongan A, kita boleh pakai konfigurasi kulit aja yang lebih cepat. Ada kulit K, kulit L, kulit M, kulit N, kulit O, dan seterusnya. Nah, ini menyatakan kulit 1, kulit 2, kulit 3, kulit 4, kulit 5, dan seterusnya. Dengan maksimal jumlah elektron dalam kulit adalah 2N pangkat 2. Berarti gini, K ini kan kulit nomor 1, berarti 2 kali 1 pangkat 2. Maksimal diisi 2 elektron. L, kulit nomor 2. 2 kali 2 pangkat 2. 8. M, kulit ketiga. 18. N, kulit keempat. 32. Kulit kelima. 50. Dan seterusnya. Nah, tapi ingat, elektron yang paling belakang di kulit terakhir maksimal tuh 8 ya. Jadi kalau misalnya nggak sampai maksimalnya, turunkan ke maksimal di kulit sebelumnya. Misalkan ini kulit M, nggak nyampe nih 18, turunin ke maksimal sebelumnya yaitu 8, kayak gitu. Jadi maksimal paling belakang itu 8. Oke, langsung aja nih, langsung dari M.
M nomor atomnya 4. Berarti 2 ya, total 4. Nah, dari sini kita bisa dapat yang paling belakang ini adalah elektron valensi. Elektron valensi menyatakan golongan. Karena paling belakangnya 2, berarti golongan 2A. Kemudian jumlah kulit, kulit K dan kulit L, berarti ada 2 kulit. Jumlah kulit menyatakan periodenya. Berarti periode 2. Lanjut lagi, L 8. Berarti 2, 6 ya. Oke, ya benar banget. Golongan 6A. Periodenya juga 2. Z nomor atomnya 9, berarti 2, 7. Elektron valensi 7 berarti golongan 7A. Ki nomor atom 12. 2, 8, 2. Oke, 12. Elektron valensi 2, golongan 2A. Periodenya 1, 2, 3. Ada 3 kulit, berarti periode 3. X nomor atom 20. 2, 8. Nah, ini kan udah 10 nih. Kurang 10 lagi. Nah, padahal kulit M, kulit ketiga maksimal 18. Karena nggak nyampe nih, nggak nyampe 18 di sini. Cuma 10 doang. Kita turunkan ke maksimal sebelumnya, yaitu 8. 8 berarti terakhir 2. Oke. Ya, elektron valensi 2, golongan 2A. Periode 1, 2, 3, 4. Ya, periode 4. Ya, kalau kita cek aja nih, yang satu golongan yang mana? M dan L. M golongan 2A, L 6A. Beda ya. L dan Z. L 6A, Z 7A. Beda. Z dan Q. Z 7A, Q 2A. Beda. Q dan X. Q 2A, X juga 2A. Oke, ini jawabannya. Yang E. Oke, next. Datanya masih data yang tadi, ini soal lanjutan, tapi ditanyakan atom yang mempunyai energi ionisasi pertama paling kecil. Energi ionisasi paling kecil. Oke. Jadi energi ionisasi itu adalah salah satu sifat keperiodikan unsur. Lengkapnya kayak gini. Ada sifat-sifat di SPU itu yang makin ke kiri, makin ke bawah, nilainya makin besar. Ada juga yang makin ke kiri, makin ke bawah, makin kecil. Yang makin besar itu disingkat LORA. Yang makin kecil itu piano. Kayak apa sih LORA piano? Ini sifat logam. R radius ini sama aja jari-jari atom. R lagi reduktor, A-nya kereaktifan. Tapi khusus logam sih. Ditambah sama sifat basa. Piano. Pi. Potensial
ionisasi. Ini sama aja energi ionisasi. Oke, ini yang ditanya, energi ionisasi. A. Afinitas elektron. N. Keelektronegatifan. O. Oksidator. Ditambah sifat asam. Artinya di SPU itu misalnya nih energi ionisasi. Ya, makin ke kiri makin ke bawah itu makin kecil. Berarti ditanya energi ionisasi terbesar, ya paling kanan, paling atas kayak gitu. Dan yang lain juga seterusnya. Nah, karena kita pakai data ini, oke, tadi kita udah dapat nih golongan periode. Oke, ini ya, golongan periode. Kita pakai datanya aja langsung. Unsur M, tadi dapat golongan 2A, periodenya 2. L, golongan 6A, periode 2 juga. Z, golongan 7A, periode 2. Q, golongan 2A, periode 3. X, golongan 2A, periode 4. Nah, kita susun nih sesuai SPU. Golongan 1A, golongan 2A, 3A, 4A, 5A, 6A, 7A, 8A. Periode ke bawah, periode 1, 2, 3, 4. M, golongan 2A, periode 2. L, golongan 6A, periode 2. Z, 7A, periode 2. Q, golongan 2A, periode 3. X, 2A, periode 4. Nah, berarti susunannya kayak gini nih. Ditanya energi ionisasi paling kecil. Potensial ionisasi ini sama aja. Berarti makin ke kiri makin ke bawah makin kecil. Berarti yang paling kecil ya yang paling kiri paling bawah dong. Berarti si X inilah energi ionisasi terkecil. Kalau bisa ditanya yang terbesar, Z jawabannya. Oke. Berarti sesuai soal jawabannya adalah D. Oke, next. Masih data yang sama, ditanya senyawa dengan L yang bersifat paling basa dalam air adalah. Oke, paling basa. Pakai yang tadi aja deh. Nih, ada basa nih. Makin ke kiri, makin ke bawah, makin sifatnya basa. Berarti yang ditanyakan kalau paling basa, berarti paling kiri, paling bawah juga dong. Paling kiri, paling bawah. X juga berarti jawabannya. Oke, berarti X. Iya, ini jawabannya. Oke, next. Percobaan membuat air raja. Air raja ini aqua regia. Ada reaksinya. Pada percobaan tersebut digunakan HCl pekat 9M dan 20 ml larutan HNO3 6M. Diperoleh dari pengenceran HNO3 yang lebih pekat. Jika 1 mol HNO3 habis bereaksi, jumlah elektron yang terlibat dalam reaksi stoikiometri setara adalah. Kalau ngomongin jumlah elektron, ini terkait dengan reaksi reduksi oksidasi. Nah, berarti kita cek aja nih biloxnya. HNO3 ditambah HCl jadi Cl2 tambah NOCl tambah H2O. Nah,
Nah, kenapa gue pakai HNO3 sama NaCl aja? Soalnya yang ditanya tuh ketika 1 mol HNO3, yang lain boleh diabaikan aja lah. Oke, langsung kita cek biloxnya. H aturan plus 1, O aturan min 2 dikali 3. Berarti N-nya biar total sama dengan 0 berarti plus 5. NaCl. Oksigen biasa min 2. Cl-nya min 1 ya. Berarti N-nya plus 3. Nah, berubah nih. N dari yang awalnya plus 5 jadi plus 3. Aduh, sorry. N dari yang awalnya plus 5 jadi plus 3. Berarti mengalami biloxnya turun. Reduksi. Reduksinya berapa? 5 ke 3. Reduksi 2 elektron. Nah, dari sini kita bisa dapat nih. Koefisien HNO3 ini 1. Artinya bisa dibaca 1 mol HNO3. Reduksi. Reduksi itu artinya menerima elektron. Menerima elektron. Nah, berapa elektron? 2 elektron atau 2 mol elektron. Oke, udah. Berarti jawabannya yang B. Next. Masih soal yang sama, tapi ditanyakan jika larutan HNO3 digunakan pada reaksi tersebut diperoleh dari pengenceran larutan HNO3 pekat 12M, volume HNO3 pekat yang diperlukan adalah, ini adalah pengenceran. Nah, gimana sih pengenceran itu? Jadi pengenceran adalah kayak gini. Ketika lu punya larutan yang pekat tuh konsentrasinya tinggi, jarak antara partikelnya rapat-rapat lah. Terus lu tambahin air, ini konsentrasi tinggi. Lu tambahin air, nanti jadi larutan yang konsentrasi rendah. Nah, pengenceran tuh kayak gitu. Volumenya nambah dong, kan tambah sama air. Artinya kalau kita lihat nih, tadi di awal jumlah molekul partikel zatnya gue tulis ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Di sini 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, sama-sama 6. Berarti nggak ada perubahan jumlah mol partikel zatnya ya. Mol awal sama dengan mol akhir. Nah, padahal mol itu kan sama aja molaritas dikali volume ya. Molaritas kali volume. M1 adalah konsentrasi awal, V1 volume awal. M2 konsentrasi akhir, V2 volume akhir. Atau bisa juga volume awal ditambah sama airnya. Oke, langsung aja kita masukin. HNO3 pekat 12M. Volumenya yang ditanya M2 nih. Konsentrasi HNO3 yang udah jadi encer 6M. Volumenya ada 20 ml. Ngehitung berarti V1-nya dapat 10 ml. Ya, jawabannya yang D.
Next. Masih soal yang sama, tapi ditanyakan jika gas Cl2 yang dihasilkan 0,12 mol dan semua reaktan habis bereaksi, volume HCl yang bereaksi adalah. Oke. Jadi karena ini udah perhitungan pakai mol nih, kita stoikiometri ada dua aturan. Stoikiometri. Aturan pertama, reaksi harus disetarain dulu. Terus yang kedua, bikin MRS atau perbandingan mol sama dengan perbandingan koefisien. Itu aturannya. Nah, sekarang reaksi setara itu kayak gimana sih? Reaksi setara itu kalau jumlah atom kiri sama dengan jumlah atom kanan. Terus yang kedua, muatan total di kiri sama dengan muatan total di kanan. Kita cek dulu nih. N di kiri 1, kanan 1. Cl kiri 3, kanan 2 tambah 1, 3. H kiri 4, kanan 2 kali 2, 4. O kiri 3, kanan 1 tambah 2, 3. Oke, berarti atom kanan kiri udah sama. Nah, terus muatan kiri 0, kanan juga 0. Berarti udah setara ya. Boleh kita tulis aja langsung. HNO3 ditambah 3HCl jadi Cl2 tambah NOCl 2H2O. Terus kita buat mula-mula reaksi sisa. Oke, nah di soal bilang gas Cl2 yang dihasilkan 0,12 mol. Berarti nih di sini nih di sisa ya 0,12 mol. Terus yang lain 20 ml HNO3 6M. Nah, kita hitung molnya juga nih. Mol itu M dikali V. Berarti molnya HNO3 9M kali 6M dikali 20. 120 milimol, atau kalau jadiin mol 0,12 mol. Taruh di mula-mula 0,12 mol. Produk mula-mula 0, 0, 0. Oke. Nah, terus tinggal kita lengkapin aja nih. Dari produknya dulu. Cl2 mula-mula 0. Produk tuh mula-mula 0. Kok di akhir ada 0,12 mol? Berarti yang bereaksi ya pasti 0,12 mol ya. Oke. Nah, baris reaksi sesuai sama konsep stoikiometri. Perbandingan mol sama dengan perbandingan koefisien. Nih, koefisien 1 0,12 mol. Koefisien 3 berarti berapa? Koefisien 1 berarti berapa? Ya, koefisien 3 berarti 3 kalinya ya. 0,36. Koefisien 1 berarti ya sama 0,12. Berarti di sisanya mula-mula 0,12 bereaksi 0,12. Berarti sisanya habis 0.
Nah, terus karena dibilang semua reaktan habis bereaksi, berarti HCl juga harusnya habis ya. Biar habis, berarti mula-mula harus 0,36 mol juga. Dari sini baru masukin ke rumus mol sama dengan M dikali V. Nih di soal ada HCl-nya 9M. Berarti 0,36 9 kali volume. Berarti volumenya 0,04 liter atau 40 mililiter. Ya, D jawabannya. Oke, next.